Terima kasih atas kesempatan kehadiran Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendampingi Irma Arista Rizky dalam rangka pemaparan rancangan aktualisasi yang akan dilakukan sebulan ke depan. Ya. Oleh karena itu, yang saya hormati Pak Rian, sehat terus Pak Rian ya. Ketawa terus biar tidak pengat. Ceria terus kalau pasangan dengan Ibu Dery. Tapi bagus juga Bu. Anggota yang kita uji ini banyak perempuannya. Saya lebih bersemangat kayaknya. Makanya saya lihat karena perempuan banyak, Komio paling ganteng di sini. Penguji metodenya juga perempuan banyak. Memang hebat perempuan hari ini ya di bawah coach saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka terbaik. Saudara Irma Arista, Anda siap? Ya Bu. Ya siap ya, sehat ya, sehat ya. Amin, ya Bu. Ya, jadi silakan Anda memaparkan apa sesuai dengan permintaan penguji, isu dan analisa serta format untuk kegiatannya. Bagus juga ini, tidak terlalu banyak, tidak bagabu orang Manado bilang dulu. Tapi bukan berarti isinya beliau tidak baca, beliau sudah baca tentu ya. Dan pasti akan ada dikomentari baik dari kenapa ketika pemaparan hanya isu tapi bahasa-bahasa beliau mulai dari dasar hukum dia sudah lihat, berarti dia baca gitu ya. Saya sudah catat rata-rata dasar hukum semua ini. Berarti dia baca dari awal latar belakang. Oleh karena itu Anda memaparkan isu-isu saja, kemudian matriks. Dan setelah itu baru kita kasih kesempatan kepada mentor untuk memberikan dukungan terhadap saudara, dan terakhir adalah Pak Rian sendiri untuk meneliti dan menelaah apa hasil rancangan saudara. Saya persilakan Ibu Irma. Ya Bu, izin share screen Bu. Nah ya, ini PT Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji, Ibu Dr. Anda Dery B. Janggola MSI selaku coach, dan Ibu Sumarni SPD selaku mentor, serta Ibu Dian Julia Purnamasari. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irma Arista Rizky, instansi SD Impres Balaroa. Judul rancangan aktualisasi yang saya angkat adalah meningkatkan minat belajar siswa dalam operasi hitung perkalian di kelas 2 SD Impres Balaroa. Latar belakang aktualisasi ini karena saat ini minat belajar siswa pada operasi hitung perkalian masih rendah dikarenakan penggunaan metode atau media pembelajaran yang kurang tepat. Harapan saya di masa yang akan datang, penggunaan media pembelajaran berupa alat peraga sederhana dapat meningkatkan minat belajar siswa. Tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN serta mengetahui tentang kedudukan ASN dan peran ASN dalam NKRI dan mampu memberikan gagasan pemecahan isu di tempat kerja. Manfaat dapat menerapkan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan kedudukan ASN dalam proses belajar mengajar, meningkatkan kekreatifan guru dalam menggunakan media belajar, meningkatkan minat, keaktifan, dan pemahaman siswa pada proses pembelajaran. Analisis isu, di sini saya mendapatkan 5 isu aktual. Yang pertama, kurangnya minat membaca siswa. Yang kedua, kurangnya minat belajar siswa dalam operasi hitung perkalian di kelas 2 SD Impres Balaroa.
Yang ketiga, lemahnya hubungan kerjasama antara masyarakat di sekitar dan SD Impres Balaroa dalam menjaga sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat, tidak adanya guru mata pelajaran PJOK. Yang kelima, rendahnya kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan. Kemudian saya menganalisis menggunakan analisis APKL untuk mendapatkan 3 isu yang sangat penting. Dari hasil analisis APKL, saya mendapatkan tiga isu yang penting, yaitu kurangnya minat membaca siswa, kurangnya minat belajar siswa dalam operasi hitung perkalian di SD Impres Balaroa, lemahnya hubungan kerjasama antara masyarakat sekitar dan SD Impres Balaroa dalam menjaga sarana dan prasarana sekolah. Ketiga isu yang penting ini saya analisis lebih lanjut menggunakan analisis USG untuk mendapatkan satu isu prioritas, yaitu kurangnya minat belajar siswa dalam operasi perkalian di SD Impres Balaroa. Gagasan kreatif yang saya gunakan, menggunakan alat peraga sederhana untuk meningkatkan minat belajar siswa di SD Impres Balaroa. Masuk ke rancangan aktualisasi, di sini saya ada 6 kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor serta berdiskusi dengan teman sejawat. Tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi, outputnya tersedianya bahan diskusi, keterkaitan substansi, mata pelatihan, akuntabilitas, kejelasan, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, keputusan berdasarkan prinsip ahli. Tahapan kegiatan yang kedua, konsultasi dengan mentor. Outputnya terlaksananya konsultasi dengan mentor, keterkaitan nilainya, kejelasan dan tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan dan kerakyatan, etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama, anti korupsi, kemandirian dan keberanian. Tahapan kegiatan yang selanjutnya, berdiskusi dengan rekan sejawat. Outputnya terlaksananya diskusi dengan rekan sejawat, keterkaitan nilainya akuntabilitas, kejelasan dan tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan dan kerakyatan, etika publik, menghargai, komunikasi, konsultasi dan kerjasama, anti korupsi, kemandirian, keberanian dan keberanian. Tahapan kegiatan yang selanjutnya, meminta persetujuan mentor. Outputnya tersedianya lembar persetujuan. Keterkaitan nilainya akuntabilitas, tanggung jawab dan kejelasan, nasionalisme, ketuhanan dan kerakyatan, etika publik, konsultasi dan kerjasama. Kegiatan yang kedua yaitu penyusunan rencana pelaksanaan atau RPP. Tahapan kegiatan yang pertama, menentukan tema dan subtema. Outputnya tersedia tema dan subtema, keterkaitan, akuntabilitas, kejelasan, tanggung jawab dan konsisten, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, anti korupsi, kerja keras dan kemandirian. Yang kedua, menganalisis silabus, outputnya tersedianya silabus, keterkaitan nilainya akuntabilitas, kejelasan, tanggung jawab dan konsisten, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, kerja keras, dan kemandirian. Yang selanjutnya menyusun RPP, outputnya tersedianya RPP, keterkaitan nilainya akuntabilitas, konsisten, kejelasan, dan tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, komitmen mutu, anti korupsi, kerja keras, dan kemandirian. Kegiatan yang ketiga, menyediakan media. Tahapan kegiatan yang pertama, mengumpulkan materi yang diperlukan. Outputnya tersedianya materi, keterkaitan nilainya akuntabilitas, tanggung jawab,
nasionalisme, ketuhanan, etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, komitmen mutu, anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Tahapan kegiatan yang selanjutnya mencari tambahan materi di internet. Outputnya tersedianya tambahan materi, keterkaitan nilainya akuntabilitas tanggung jawab, nasionalisme ketuhanan, etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keilmuan, komitmen mutu, anti korupsi, kerja keras. Tahapan kegiatan selanjutnya menyiapkan media berupa alat peraga sederhana. Outputnya tersedianya alat peraga sederhana, keterkaitan nilainya akuntabilitas, kejelasan dan tanggung jawab, nasionalisme ketuhanan, etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, komitmen mutu, efisien dan inovasi, anti korupsi, kerja keras dan mandiri. Kegiatan yang keempat, membuat instrumen penilaian. Tahapan kegiatan yang pertama menyusun lembar observasi. Outputnya tersusunnya indikator observasi, keterkaitan nilainya, kejelasan tanggung jawab, nasionalisme ketuhanan, etika publik, membuat keputusan berdasarkan keahlian, anti korupsi, kerja keras dan mandiri. Yang selanjutnya menganalisis lembar observasi. Outputnya tersedianya hasil analisis, keterkaitan nilainya akuntabilitas, kejelasan dan tanggung jawab, nasionalisme ketuhanan, etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, anti korupsi, kerja keras dan mandiri. Tahapan kegiatan selanjutnya mencetak lembar observasi. Tersedianya lembar observasi, akuntabilitas, keterkaitan nilainya akuntabilitas, kejelasan dan tanggung jawab, nasionalisme ketuhanan, anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Kegiatan yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga. Tahapan kegiatan yang pertama melakukan literasi. Outputnya tersedianya bahan literasi, keterkaitan nilai, akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme ketuhanan, etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, anti korupsi, kerja keras dan mandiri. Tahapan kegiatan yang kedua melakukan apersepsi, outputnya tersedianya informasi materi, keterkaitan nilainya akuntabilitas, tanggung jawab dan kepemimpinan, nasionalisme ketuhanan dan kemanusiaan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, komitmen mutu, efisien, efektif dan mutu, anti korupsi, keadilan. Tahapan kegiatan selanjutnya menyampaikan materi pembelajaran. Outputnya terlaksananya proses belajar mengajar, keterkaitan nilainya tanggung jawab, dan konsistensi, nasionalisme, ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan sosial, etika publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan berdaya guna dan santun, komitmen mutu, efektif, efisien, anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Tahapan kegiatan selanjutnya memberikan soal latihan. Outputnya tersedianya hasil tugas siswa, keterkaitan nilai, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan, etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Kegiatan yang keenam, melaksanakan evaluasi. Tahapan kegiatan yang pertama menyiapkan bahan angket. Outputnya tersedianya bahan angket, keterkaitan nilai, akuntabilitas, kejelasan, tanggung jawab, nasionalisme ketuhanan, etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian,
komitmen mutu, inovasi dan mutu, anti korupsi, kerja keras dan mandiri. Tahapan kegiatan yang selanjutnya pembagian angket. Outputnya terlaksananya pembagian tanggung jawab. Keterkaitan nilai, akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, ketuhanan, dan kemanusiaan, etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, komitmen mutu, inovasi, dan mutu. Yang keenam, anti korupsi, kerja keras, dan mandiri. Tahapan kegiatan yang terakhir, pengelolaan nilai, outputnya tersedianya nilai. Keterkaitan nilai, akuntabilitas, kejelasan dan tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan dan kemanusiaan, komitmen mutu-mutu, anti korupsi, kerja keras dan mandiri. Dan terima kasih. Tidak ada suaranya, Bu. Terima kasih Irma sudah menyampaikan rancangan aktualisasi saudara. Dan pada kesempatan ini saya mempersilakan Ibu Sumarni sebagai mentor untuk memberikan penguatan. Saya persilakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai mentor dari guru saya, Irma Aristi Rizky, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu penguji, Bapak penguji, dan Ibu Kok. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung dengan rancangan kegiatan yang sudah dikonsultasikan kepada saya dan diharapkan ke depannya dapat meningkatkan dan mempermudah penerapan siswa dalam pembelajaran matematika. Demikian dukungan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Ibu Sumarni sangat mendukung semua kegiatan yang Anda Irma Arista lakukan. Berikutnya saya persilakan Pak Rian. Siap, Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Anda Dery B. Janggola MSI. Yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Sumarni SPD. Terima kasih banyak sudah hadir di seminar rancangan aktualisasi. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini. Dan atas kehadiran mentor, kami ucapkan terima kasih untuk mendukung pelaksanaan aktualisasi di lapangan. Kenapa harus mentor? Karena mentor yang paling tahu kondisi di lapangan hari ini. Kemudian mentor yang paling tahu substansi yang disampaikan oleh Ibu Irma Arista. Baik, selanjutnya yang kami banggakan Ibu Irma Arista yang mengusung judul meningkatkan minat belajar siswa dalam operasi hitung perkalian dengan menggunakan alat peraga sederhana di kelas 2. Ini karena ini kelas 2, kelas yang kemarin full COVID. Oleh karena itu pasti membutuhkan energi yang luar biasa untuk untuk mengajar mereka. Baik, sebelum lanjut ke judul, karena juga tadi sudah disampaikan hampir sama barangkali kalender pendidikannya, belum ada kejelasan dari pemerintah kota ini adik-adik ini masuk di dalam kelas atau kita tetap di luar ruangan atau virtual, kita juga belum mendapatkan kepastian. Oleh karena itu nanti Ibu Irma juga harus siap dengan planning B, artinya ketika nanti anak murid ini belum bisa masuk sekolah, jadi ada ancang-ancang, oh iya nanti skenario-nya saya mau buat seperti ini untuk mengantisipasi kondisi situasi ke depan. Baik, laporan Ibu Irma ini adalah laporan yang paling tebal yang pernah saya lihat untuk sebuah rancangan, 40 berapa halaman ini? 40 halaman lebih.
Ini luar biasa, 42 halaman disertai dengan jadwalnya, dan alhamdulillah sangat sistematis. Di dalam latar belakang juga disampaikan mulai dari peraturan, kemudian kenapa harus mau meningkatkan minat belajar, apa pentingnya menggunakan alat peraga, itu disampaikan semua di dalam latar belakang. Itu luar biasa. Berikut menggunakan analisis yang bagus sekali, hanya tinggal menambahkan saja keterkaitan antara isu yang diambil, core isu, dengan materi kita di agenda 3. Di akhir menganalisis, nanti dibuatkan keterkaitannya, dinarasikan keterkaitannya Bu Irma. Berikut juga di halaman 18 masih tertulis peran dan kedudukan, yang harusnya kedudukan dan peran. Saya lompat dulu untuk matriksnya, saya langsung ke jadwal. Jadwalnya kalau bisa jangan dibuat per minggu. Jadi buat per hari supaya dia lebih kelihatan, oh iya progresnya di mana, kita sedang apa, kemudian dalam satu kegiatan itu menghabiskan waktu berapa lama. Jadi kelihatan dia. Kalau seperti yang Ibu Irma buat ini, nanti hanya langsung kelihatan minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, selesai. Buat dia per hari, sehingga dia lebih terukur dalam melihat per kegiatan. Kalau untuk nilai saya tidak akan koreksi karena nilainya bagus sekali. Nilai dari akuntabilitas sampai dengan anti korupsi itu sangat kaya sekali akan nilai di laporan ini. Kemudian juga di dalam kegiatan, saya kira itu sangat substansif sekali, sangat teknis sekali dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, harapannya saya kira ini sudah sangat teknis. Jadi menurut kami tidak ada yang dikoreksi untuk kegiatannya, sudah sangat sesuai. Tahapannya juga demikian, nilainya juga demikian. Sudah tidak ada lagi yang dikoreksi, izin Bu Coach. Karena bagus sekali dia punya laporan, sangat sistematis. Tapi saya mengaitkan satu nilai, saya sampel satu nilai Bu Irma dengan kegiatan. Di kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan mentor, ada nilai akuntabilitas dalam konteks kejelasan dan tanggung jawab. Sekarang tolong Ibu Irma jelaskan di mana antara keterkaitan antara menyiapkan bahan konsultasi dengan nilai kejelasan dan tanggung jawab. Ya Pak, di sini kan kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor serta berdiskusi dengan rekan sejawat. Keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, kejelasannya maksudnya di sini Pak, jelas masalahnya yang ingin Pak. Jelas masalahnya, terus tanggung jawabnya, saya melaksanakan aktualisasi habituasinya itu secara baik, gitu barangkali. Jangan ragu-ragu menjawabnya Bu Irma. Padahal saya sudah informasikan ke coach, ini bagus sekali, jangan sampai ragu-ragu menjawabnya. Saya satu nilai lagi Bu Irma. Masih kegiatan pertama. Kegiatan pertama di tahapan di tahapan terakhir meminta persetujuan mentor. Tapi saya mengapresiasi ini bagus sekali meminta atau saran dari rekan sejawat. Bagus sekali tahapan kegiatan itu. Kenapa? Karena kita sebagai orang baru, kalau bahasa Jepangnya tidak kajuru-juru, gitu. Sebagai orang baru, meminta saran masukan dari teman sejawat itu baik sekali. Semakin banyak pemikiran, semakin banyak saran dari orang, itu bagus sekali. Sehingga jangan sampai kita sebagai CPNS merasa paling hebat, paling pintar sendiri. Saya kira tidak seperti itu. Guru-guru lain, walaupun dia honorer, minta saran masukan dari teman-teman sejawat. Oke, di kegiatan terakhir itu Ibu Irma, di kegiatan terakhir, mohon maaf, di kegiatan pertama,
berdiskusi dengan teman sejawat, ada nilai anti korupsi. Di mana keterkaitan antara nilai anti korupsi dengan berdiskusi dengan teman sejawat? Berdiskusi dengan rekan sejawat, terlaksananya diskusi dengan rekan sejawat, anti korupsi, kemandirian dan keberanian. Di sini Pak, saya kan berdiskusi memaparkan masalahku. Kalau kan saya berani menolak jika ada isu yang isu yang mereka ajukan tapi tidak sesuai dengan substansiku Pak, dengan tupoksiku. Oke, baik. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Tinggal mengaktualisasikan nilai-nilai Ibu Irma. Ya, Karena nilainya di sini sangat banyak. Nanti tetap diaktualisasikan, nanti diceritakan bagaimana nilai itu muncul pada saat pelaksanaan kegiatan. Berikut kami sampaikan bahwa waktu kita tidak panjang, hanya 1 bulan. Oleh karena itu, manage waktu dengan baik, tetap berkonsultasi dengan mentor dan coach. Terima kasih banyak, selamat beraktualisasi, jaga kesehatan. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak Ibu Mentor sudah hadir di seminar rancangan. Berikut kami kembalikan ke Ibu Coach. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Rian. Jadi yang perlu diapresiasi bahwa Anda mendapat apresiasi ya Irma ya dari jumlah dan penetapan nilai-nilai termasuk halaman yang cukup banyak 47. Mudah-mudahan nanti bukan hanya nilai itu tapi implementasinya yang perlu kita dibuktikan, walaupun secara proses kita bisa buktikan tapi dalam implementasinya yang dibuktikan oleh Pak Ibu Mentor. Dan tentunya tidak hanya saat habituasi, adalah seterusnya selama Anda mengabdi menjadi guru di sekolah itu. Jadi bisa semua diterapkan apa-apa yang menjadi komitmen dari agenda 2 maupun agenda 3 karena kedudukan dan peran kita sebagai aparatur sipil negara ya. Saya kira terima kasih ini Ibu Sumarni yang sudah hadir, dan kita berikan upload untuk Saudara Irma Arista. Ya. Makasih Bu. Ya, makasih. Minta maaf Ibu Sumarni, kita tidak memberikan lagi waktu untuk berkomentar, tapi Ibu sudah bisa melihat bahwa ada catatan-catatan kaki dan mendengar apresiasi dari Pak Penguji, serta ada perbaikan, bukan perbaikan vital sebenarnya, hanya menanyakan kemampuan Irma ini mengimplementasikan apa yang dia tulis dan dia jelaskan gitu ya. Walaupun agak tersendat-sendat tadi sedikit, tapi saya kira dia bisa jelaskan. Ya, ini karena ada takonya sedikit. Ya, saya kira ya cukup. Terima kasih. Nanti sampai ketemu bulan depan. Mudah-mudahan lebih bagus dan sudah siap. Kita sehat semua ya. Kita selalu berdoa. Mudah-mudahan selalu dilindungi dan jauhkan dari segala penyakit. Terima kasih. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya sesi dari Ibu Irma Arista, maka Ibu Irma Arista Rizky beserta mentornya dipersilakan untuk meninggalkan seminar. Terima kasih. Sudah.